Tafadhol, silakan ada yang bertanya. Oh ya. Tes. Bismillah. Mas permisi, itu atas keruntuhan Islam di Mataram atau di Turki? Turki ya. Jadi kalau untuk Turki, masalah yang benar di Turki. Ya, di Turki. Maaf ya, saya tadi nyebutnya itu keliru. Yang benar tanggal 3 bulan Maret 1924, bukan 48. Maaf ya, keliru. Ya. Karena ini banyak didengerin orang banyak ini. Jadi harus saya tuliskan klarifikasi. Ya. Jadi saya agak keliru Ya, karena waktu itu berdasarkan sejarahnya Turki, apa itu? Karena Islamnya itu sangat kental itu, sangat ekstrim. Akhirnya diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dulu Islamnya itu ekstrim, sekarang menjadi negara Turki sekuler ekstrim. Dan secara bertahapnya supaya jauh dari ini latihan panahan, berkuda dan berenang itu bagaimana? Jadi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bagaimana secara bertahapnya itu keruntuhan untuk pelatihan sunnah Nabi gitu, kayak berkuda, gulat, panahan dan berenang. Hanya itu pertanyaan. Baik, sedikit meluruskan aja bahwasanya kalau kita bahas tentang Turki ini panjang tentunya, tapi secara singkatnya di Turki sendiri walaupun mungkin yang kita pahami ya tentang Kemal Atatürk, sekularisme dan lain-lainnya, di sana itu ada namanya sebuah semacam lembaga organisasi Vetikupasi ya, Okular Vakfi namanya. Kalau untuk eventnya namanya Okular Vetikupasi namanya. Itu diberikan oleh Sultan Mehmed II. Ya, Sultan Mehmed II memang diwakafkan untuk kegiatan panahan di sana. Artinya sebelum Kemal ada, bahkan Kemal ada masih dilestarikan kegiatan itu, masih. Bahkan sampai sekarang ini termasuk destinasi para pemanah yang paling prioritas nomor 1. Jadi kalau mau ikut turnamen internasional pasti yang paham langsung Turki. Dan itu masih ada sampai sekarang, masih berlanjut juga sampai sekarang, dan perwakilan beberapa negara termasuk Indonesia pun juga masih ada. Jadi tidak berhenti. Bahkan di sana itu yang paling banyak justru malah berkudanya. Kalau panahan yang ground kurang populer, jadi panahan berkuda. Jadi masih ada sampai sekarang. Gitu ya, insya Allah. Berikutnya. Oh ya Mas, kalau boleh tanya, ini usulnya ini kok sudah kali-kali saya pakai ujian kok nggak lulus ya? Masya Allah. Iya. Ya nggak lulus apanya? Coba sini. Yang satu mata mungkin ada sesuatu di busanya. Ada sesuatu, ada jinnya. Ini menembak dengan ini nggak lurus, nggak kena target berarti. Oh Masya Allah. Ini harus jadi catatan pengurus ini. Ini udah kritis dari sejak kecil ini. Tadi nanti bilang ke Ustadz Ramadan ya, besok diganti busunya lebih bagus ya. Ya Masya Allah ya, masih kecil udah kritis ini, alhamdulillah. Jadi memang sekali lagi yang tadi saya sampaikan ya, busur ini termasuk busur inventaris ya, dipakai oleh banyak yang orang. Ini pribadi kan? Oh pribadi, oke siap. Tapi dipakai orang banyak enggak? Enggak, satu orang aja. Iya, oke, baik. Jadi kalau busur yang ini termasukkan busur PVC ya, busur PVC, dan itu bongkar pasang, ya, bongkar pasang. Bongkar pasang itu termasuk agak kita hindari. Kenapa? Setelah kita pasang, kita bongkar, kita pasang lagi, dia nggak senter, nggak lurus. Ya, makanya nanti berarti bilang ke orang tua. Minta busur yang center, yang lurus ya. Ya mudah-mudahan menjadi pahala jariah ya, memberikan kesempatan teman-temannya untuk berlatih yang tidak memiliki peralatan ya, alhamdulillah. Jadi ini nanti tetap
dipinjamkan boleh, tapi minta brosur yang lain lagi. Masya Allah. Monggo yang ibu-ibu, mbak-mbak silakan. Dan sekarang untuk informasi ya, untuk yang akhwat terutama turnamen ini yang terjauh sekarang sudah 60 meter yang terjauh untuk akhwat ya. Nanti mungkin ini bisa diblok aja. Ada yang tanya lagi? Monggo. Kalau misalnya kita keterbatasan tempat itu kan, terus kita bisanya cuma latihan 5 meter itu gimana? Bagus, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi tahapan-tahapan latihan yang sudah ada kita sampaikan di modul ini, insya Allah itu adalah modul yang kita buat justru bukan untuk di lapangan, tapi kita pakai untuk di dalam atau di rumah atau dimanapun. Jadi kita berlatih itu kan ada tahapan-tahapan yang di awal kali kita sampaikan, bahwasanya ada pertama itu tentang masalah teknik, baik itu berdirinya, ya kan, kemudian teknik menariknya, ya, termasuk teknik kuncian. Nanti kan ada nanti di slide itu ada teknik kuncian, ya kan, kemudian juga ada tarikan juga. Nah, ini semua kegiatan ini itu bisa kita lakukan dimanapun, bahkan kita bekerja kantoran pun kita bisa lakukan. Nah, intinya adalah untuk memberikan, kalau di dalam ilmu olahraga modern, jadi kita memberikan memori muscle otot, memori otot ini agar apa? Agar konsisten. Kurang lebih yang bersama kayak gini, kita main bola, passing saja itu menjadi perkara yang paling besar dalam sebuah tim sepak bola ataupun futsal, hanya gara-gara passing. Makanya ada, kalau mungkin pernah ikut tim atau mungkin football klub gitu kan, itu passing itu paling banyak dilakukan, betul nggak? Passing, salah passing nanti jadi Maguire. Sing guyu ngikuti berarti. Ya, iya, ngoper nggak ke gawang, ya, itu jadi passing. Nah itu sama, jadi passing, nendang bola ibaratnya itu melatih otot, memori otot ini agar ini loh, kekuatan nendang, ngumpan jarak dekat, jarak jauh sampai tepat ke pemain yang lainnya itu harus dilatih. Nah, di dalam panahan juga sama. Di dalam panahan itu kita melatih otot memori itu ditarikan. Nah, kita tarik. Nah, kita tarik sampai seberapa yang kita biasanya nyaman untuk tarik. Ada ditarik di depan di depan pipi, di pipi, atau bahkan di belakang pipi. Nah, itu biasanya banyak di sekitaran 3 hari ini tadi, 3 tempat. Nah, itu kita latih terus. Dan itu setiap hari kita latih. Untuk apa? Untuk membentuk memori otot ini agar kita konsisten. Nah, perkara yang paling besar ketika kita di lapangan adalah kita jarang latihan, sehingga otot ini nggak tahu dia nempel di mana, nggak tahu seberapa panjangnya. Jadi dia berubah-ubah, sehingga akan apa? Mempengaruhi daripada hasil perkenaan. Itulah kenapa saya pribadi menyarankan bagi teman-teman yang memang sudah advance, ya kan, atau menengah ke atas, agar mereka memiliki salah satu peralatan anak panah karbon. Karena dia kan pabrikan, ya kan, jadi dia seragam, baik beratnya, baik spine-nya, kelenturannya, FOC-nya, ya, ada namanya FOC, nanti bisa dibahas. Itu harus seragam. Nah, jadi kita bidik satu titik, anak panah akan terus ke situ kalau pakai anak panah karbon. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang dasar untuk mengetahui seberapa konsistennya kita, otot kita, gitu. Jadi kalau misalkan pakai karbon aja kita masih ngacak, nah berarti kita belum konsisten ototnya. Nah, ini bisa dilatih, nggak perlu di lapangan yang memang jarak jauh, enggak.
Bahkan di rumah sendiri dulu sebelum saya pribadi mendapati lapangan yang agak jauh, biasanya cuma di rumah. Memang 7 meter, kebetulan ada space 7 meter. Setiap hari pagi paling tidak 30 sampai 50 shoot. Habis itu sore 30 shoot gitu. Bahkan pernah sampai qadarullah safar pulang jam 1 malam. Kayaknya kok saya mau tidur nggak bisa tidur nih, karena hari ini saya belum memanah. Langsung saya pasang busur, mana jam 1 malam, jam 1 dini hari. Jam, yes. Mungkin orang yang tidur sudah lelap lah ya, insya Allah. Tapi atau bahkan ada yang terganggu ya nggak tahu juga. Tapi seperti itu, karena saran dari guru saya sendiri juga seperti itu. Ketika ada pertanyaan kapan waktunya yang tepat kita memanah, hari Sabtu kah, hari Minggu kah? Enggak, jawabannya adalah di saat kamu kepingin memanah, pasang busur, panah. Jarak berapapun. Bahkan di Korea itu untuk yang basic, untuk yang pemula bukan 5 meter, 5 meter udah kebagusan. Cuma 1 meter. Bahkan ada yang cuma 1 jengkal. Serius. Target di depan. Ini jarak panahnya sama target cuma 1 jengkal. Dan itu yang dilatih apa? Adalah kalau bahasa kita untuk yang bahasa olahraga kan body formnya. Jadi body form itu dilatih. Jadi kita ada titik, walaupun jarak dekat 1 meter pun ada yang nggak kena, ada yang nggak konsisten. Nah, makanya belajar di awal itu justru harian itu bisa kita lakukan tanpa harus di jarak yang jauh. Di rumah narik busur, tarik, tahan 3 detik, 5 detik, kembalikan. Tarik, tahan 3 detik, 5 detik, kembalikan. Ulangi 30 atau kalau kuat 50 kali pagi sore ya. Jadi itu nanti biar membentuk memori otot, sehingga ketika kita di lapangan nanti itu udah nggak repot lagi dengan otot, karena ini sudah apa istilahnya settingan otomatis, sehingga nanti ketika kita nariknya kurang, badan ini akan protes. Itu mesti kerasa, kayaknya kok kurang panjang ya? Atau kepanjangan, waduh kayaknya kepanjangan ya. Kalau saya lepas pasti naik ya. Ada indikasi. Sama kita puasa gitu, udah sahur, tahu-tahu nanti jam 12 jam 1, loh kok kerucuk-kerucuk, indikasi perutnya emang udah kosong. Itu otomatis. Di otot pun juga sama, otomatis. Nah mungkin waktu kecil suka main di rumah tetangga, ada pohon mangga, kan nggak enak kan kalau nggak ngambil batu terus dilempar gitu kan. Ini kan juga sama, melempar seberapa kekuatannya, elevasinya, ya kan? Kita mana aja melempar set, loh kalau ke bawah dari mangganya nih, nanti kurang naik nih, kencengin lagi lah, des. Nah ini memori otot. Nah ini bekerja juga di dalam panahan, dan itu kita lakukan justru harian. Nah kalau kita ada problem seringkali nggak konsisten di dalam memanah, ya karena kita latihannya seminggu mungkin sekali hari Ahad saja, atau bahkan seminggu 2 kali Sabtu Ahad saja, dan itu pun cuma 30 menit, 1 jam, harus itu libur. Nah makanya di dalam panahan, baik itu yang untuk rujukan kitab dulu sama yang ilmu panahan modern, dan itu berlaku untuk semua cabang olahraga. Kalau kita sudah menekuni satu bidang olahraga, dalam waktu 3 hari saja kita tidak melatihnya, itu otot kita kembali dari nol. Kita latihan lagi, jadi otomatis nanti akan kacau lagi. Tapi untuk mendapatkan body form yang bagus lagi butuh waktu. Makanya untuk mempertahankannya itu adalah dengan harian. Nah kalau misalkan di kantor misalkan gimana? Ya jangan buat busur lah, penggantinya busur gitu loh maksudnya. Nanti ada namanya stretching band, itu ada, bisa dicek di shop online bisa, atau di toko-toko olahraga bilang aja stretching band. Nah stretching band itu kayak karet ya, melingkar ini, dan itu ada besaran LBS-nya, tinggal diminta request saja, kita memang kuatnya berapa LBS, itu kita pakai untuk tarik-tarik. Paling harga sekitar 20-25 ribu. Ya kalau paling murah ya tinggal ke tambal ban, Pak, ban dalamnya tak beli. Paling 5 ribu udah dapat, bisa pakai satu komunitas ini.
ya, dipotongin, diikat buat narik-narik. Nah itu paling simpel dan tidak perlu harus ke lapangan. Jadi justru itu adalah mempermudah kita agar PR-nya ketika di lapangan gini itu lebih sedikit PR-nya. Jadi tinggal di lapangan, tinggal nyari bidikan, nah selesai. Kenapa? Karena ototnya sudah konsisten. Nah, seperti itu. Dan dulu banyak sekali pertanyaan ketika qadarullah Allah berikan kemudahan untuk bisa memenangkan beberapa pertandingan. Ada yang penasaran dan itu banyak yang nanyakan, kan di mana kan latihannya? Wah ini enak ini kalau latihan setiap hari, apalagi jaraknya kan sudah agak lumayan jauh gitu kan. Dan biasanya berapa meter kalau latihan kaki? Biasanya 7 meter, nggak percaya. Wadah nggak percaya. Lu gimana sih udah dijawab, ditanya dijawab, nggak percaya. Iya, jadi dulu nggak punya lapangan, tahunya cuma latihan setiap hari di rumah, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika pas waktu mau lomba, kurang lebih 1 minggu, 2 hari, 3 hari itu baru ke lapangan nyari bidikan aja, ya kan? 1 jam latihan udah dapat bidikannya sekian, selesai pulang. Habis itu sampai nunggu di pas waktu lomba baru main, tanpa kita rambahan percobaan pun, ya itu sudah dapat bidikannya. Karena apa? Karena badan sudah konsisten ototnya. Begitu, mudah-mudahan terjawab. Monggo yang lain. Assalamualaikum Kang Irul. Iya, Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana caranya supaya kita itu tidak jenuh di dunia panahan dan bisa istiqomah dalam olahraga ini?